Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Septiana, NPM 181060305, kelas Biologi D, mata kuliah Hortikultura. Nama dosen Ibu Rizky Limsi Ramadini, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tanaman hortikultura, yaitu wortel. Wortel adalah tumbuhan biennial siklus hidup 12 atau 24 bulan yang menyimpan karbohidrat dalam jumlah besar. Untuk tumbuhan tersebut berbunga pada tahun kedua. Batang bunga tumbuhan setinggi sekitar 1 meter dengan bunga berwarna putih dan rasa yang manis lembut. Bagian yang dapat dimakan dari wortel adalah bagian ubi atau akarnya. Klasifikasi wortel: Kingdom Plantae, Subkingdom Trasheobionta, subdivisi Spermatophyta, divisi Magnolophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae, ordo Apiales, famili Apiaceae, genus Deutzschus, spesies Deutzschus Karl. Di sini ada ciri-ciri wortel. Yang pertama, akar. Yang kedua, tangkai daun. Yang ketiga, memiliki bunga. Yang keempat, batang. Yang kelima, umbi. Beberapa senyawa terkandung di dalam wortel, diantaranya beta-karoten, alpha-H karoten, lycopene, lutein, polystyrene, dan anthocyanic yang dipercaya bermanfaat untuk kesehatan, termasuk untuk melawan kanker. Sedangkan kandungan vitamin yang ada pada wortel bukan hanya sebatas vitamin A, tetapi juga vitamin C, D, E, dan K yang penting untuk pembekuan darah dan menjaga kesehatan tulang. Manfaat tanaman pada wortel yaitu menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan meningkatkan daya ingat dan meningkatkan kekebalan tubuh, serta menurunkan risiko kanker dan meningkatkan kesehatan kulit. Budidaya pada tanaman wortel. Yang pertama, benih. Kebutuhan benih wortel untuk 1 hektar adalah 750 atau 1000 gram. Yang kedua, persiapan lahan. Persiapan tanah diperlukan untuk mendapatkan tanah yang subur dan gembur, kelembapan tanah yang cukup, dan aerasi yang baik. Yang ketiga, penanaman. Untuk pertanaman wortel, sebaiknya biji langsung ditanam dengan cara disebar di lahan pertanaman. Hal ini dianjurkan karena bila menggunakan persemaian, biasanya saja pemindahan semaian ke tanah banyak terjadi kerusakan perakaran sehingga pertumbuhan tanaman tidak baik. Yang keempat, penumpukan. Tanah yang baik untuk budidaya wortel adalah tanah yang kaya bahan organik dengan salinitas rendah dan tidak mengandung senyawa toksik. Pupuk kandang digunakan untuk pupuk dasar sebanyak 1,5 kg, pupuk buatan berupa urea 100 kg, TSP 100 kg, dan KCI 30 kg. 5. Pemeliharaan. Pengairan dilakukan sesuai dengan kondisi tanah sebagai kondisi kapasitas lapangan. Jika udara sangat panas, menyiram dilakukan 1-2 kali sehari. Yang keenam, pengendalian organisme penggangguan tumbuh OPT. Fungsi dilakukan untuk mengendalikan nematoda dalam tanah. Sebelum melakukan fumigasi, sebaiknya dicek terlebih dahulu apakah dalam tanah terkandung nematoda atau tidak. Ketujuh, penanaman pasca panen. Wortel dapat dipanen setelah berumur 100 hari, tergantung varietas. Panen yang terlambat dilakukan akan menyebabkan umbi berkayu sehingga tidak sesuai konsumen. Panen dilakukan dengan cara mencabut umbi beserta dengan akar, dan akar lebih mudah dilakukan jika tanah sebelumnya digembur. Sebaiknya panen dilakukan pada pagi hari.
sini ada syarat tubuh wortel, yaitu tanah dengan jenis aluvia atau andulusol, patosol, dan rigosol. Yang kedua suhu, yang ketiga curah hujan, yang keempat kelembapan udara, yang terakhir cahaya dan matahari. Kendala budidaya dan solusinya, yaitu perubahan cuaca yang cepat dan sulit diprediksi. Salah satunya dampak prediksi musim kemarau dan musim hujan. Sama ini sering disebut ular lutung atau Hillock tanwe dan Chitworth. Serangan dewasa berupa kupu-kupu berwarna coklat tua, bagian sayap depannya bergaris-garis dan terdapat titik putih. Stadium hama yang merugikan tanah adalah ulat atau larva. Ciri ulat tanah adalah berwarna coklat, samping hitam, panjangnya antara 4 atau 5 cm dan berbunyi di dalam tanah. Gejala ulat tanah menyerang bagian pucuk atau titik tubuh tanaman wortel yang masih muda. Akibat serangan, tanah layu atau diketulai, terutama pada bagian tanah yang dirusak hama. Pengendalian non-kimiawi dilakukan dengan mengumpulkan ulat pada pagi atau siang hari dari tempat yang dicurigai bekas serangannya. Untuk segera dibunuh, menjaga kebersihan kebun dan penggalian tanaman, pengendalian kimiawi dengan menggunakan insektisida Furunda 3G atau Indofura 3G pada saat tanam, atau disemprot Hostathion 40 EC dan lain-lainnya pada konsentrasi yang dilakukan menjadi susah akurat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.